Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Peri, Lurah Jati Rahayu, Anik selaku Ketua Sektor Pemda Kamtibmas Polsek Pondok Gede, Pak Waka, Pak Anik Dimas, kemudian para jajaran KSB, Pokdar Kamtibmas Bayangkara, teman-teman dari Babin Kamtibmas Kecamatan Pondok Gede yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya sebagai warga baru, warga baru saya kan, tapi sama Pokdar Kamtibmas masih banyak yang belum kenal. Memang saya masuk ke sini pun kemarin konsentrasinya ke pilkada ya, jadi kita fokus ke kegiatan-kegiatan yang berskala nasional pada saat kemarin itu. Kemudian ada beberapa Pokdar Kamtibmas ya, kebetulan berinteraksi juga dengan saya, ya. Ada komunikasi di situ. Ya. Ada keinginan Pokdar Kamtibmas ini supaya diaktifkan lagi ya, yang sudah aktif diaktifkan lagi gitu. Jadi biar lebih bersemangat lagi ya, biar lebih bersemangat lagi. Karena ada beberapa wilayah ya, yang Pokdar Kamtibmasnya ya, memang harus ini ya, evaluasi itu memang harus ada ya. Evaluasi itu kan memang harus ada. Untuk apa? Untuk perbaikan ke depan. Ya, kemudian apabila kita bicara Pokdar Kamtibmas, ya, Pokdar Kamtibmas ini kan selaku mitra Polri ya, mitra Polri dan pemerintah. Nah itu ya. Di landasan Pokdar Kamtibmas Bayangkara itu ya, salah satunya adalah Pokdar Kamtibmas ini adalah mitra Polri dan pemerintah. Dalam hal ini, ya, kalau kita bicara di tingkat kecamatan, berarti mitra kecamatan, mitra kelurahan, ya, dan teman-teman Pokdar ini bagian dari potensi masyarakat ya, yang peduli ya, akan kebutuhan rasa aman. Ya. Karena sifat dasar manusia untuk mempertahankan keberadaannya, ya, salah satunya adalah ya, menciptakan rasa aman. Itu salah satu kebutuhan kita ya. Sehingga kita ini masih bisa berada di sini sekarang ini, bisa ngopi-ngopi, bisa merokok, itu karena apa? Karena aman. Dan aman itu ya, nggak datang tiba-tiba ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Aman itu harus direncanakan dan dikerjakan ya. Oleh siapa ya? Terutama oleh kita semua ya, yang apa? Yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 tentang pertahanan dan keamanan ya. Itu merupakan suatu hak dan kewajiban. Kita berhak mendapatkan rasa aman dan kita pun berkewajiban juga untuk menciptakan rasa aman juga gitu loh. Jadi memang tanggung jawab kita semua. Kita semua harus peduli. Aman itu memang pintu masuk di Ukraina sana. Investor siapa yang mau masuk Ukraina, daerah perangnya begitu. Tapi kalau daerahnya aman, dari mana-mana masuk. Segi sosial ekonomi pasti akan bergerak ya. Sama ya. Di tempat kita pun seperti itu ya. Di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, RW, RT ya. Kalau aman, para pelaku usaha juga pada datang. Nganggur-nganggur bisa kerja nanti. Yang tadinya mungkin ya pengangguran itu kan masalah sosial yang ada di masyarakat ya. Karena apa? Karena itu dia salah satu kebutuhan manusia itu kan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan ya. Ketika itu tidak terpenuhi ya, urusan perut ini kan nggak bisa tawar menawar, tiap hari orang harus makan ya. Nah, ini kalau segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik ya,
pasti sendi-sendi sosial yang ada di masyarakat pun ya, akan bisa berjalan selaras ya, dengan keinginan kita semua, yaitu aman ya, kemudian adanya lapangan pekerjaan ya, itu salah satunya ya. Kemudian lanjut ya, bahwa tugas Pokdar Kamtibmas ini ya itu tugas sosial ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita ini saling menguatkan tugas sosial, kemudian kekeluargaan ya, gotong royong ada di sana ya, kebersamaan ya, itu salah satu tujuan daripada Pokdar Kamtibmas ini. Ada beberapa kejadian ya di wilayah hukum Polsek Pondok Gede yang meliputi wilayah Pondok Gede dan Kecamatan Pondok Melati ya. Kalau secara umum untuk gangguan Kamtibmas ya, menurut data yang ada di Polsek ya, cenderung kondusif ya. Hanya ada beberapa kejadian ya, tawuran nih ya. Tawuran ya. Seperti halnya di Modal, kemudian di daerah mana kemarin itu jadi makmur ya, Sabto ya. Iya, ada kejadian di sana. Tawuran itu kan masalah sosial yang ada di masyarakat. Persoalan sosial, ketika kita biarkan, nanti dia naik pangkat tuh, levelnya naik. Dari kerawanan sosial jadi kerawanan Kamtibmas. Kerawanan Kamtibmas kalau kita tidak intervensi ya, jadi kerawanan kriminalitas ya, memang polisi dengan pemerintah daerah ya, mempunyai tugas ya, untuk melaksanakan dan memelihara Kamtibmas di wilayahnya ya. Kalau tugas polisi itu ada dua, Harkamtibmas dan penegakan hukum ya. Harkamtibmas dan Gakum. Kalau Harkamtibmas, Kamdagri itu bagian dari tugas pemerintah daerah juga, makanya ada yang namanya Satpol PP, MP, ya, terus apa lagi tuh ya, Trantip kalau dulu tuh kan, Limas, itu kan kepanjangan tangan pemerintah untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Ya. Kalau kita bicara tawuran, mayoritas ya pelakunya ini anak-anak di bawah umur semua ini. Ya. Pelakunya di bawah umur semua. Kalau hukum mau kita kedepankan, ya, hukum itu upaya terakhir, Pak. Upaya terakhir. Kita menghukum orang, tapi kalau nggak ada kemanfaatan hukum untuk apa? Anak di penjara keluar bukannya tambah benar, malah tambah nggak benar. Ini tanggung jawab kita semua. Ya. Jadi karakter anak itu ya, dibentuk ya, di 3 tempat, Pak. Ya. Pertama lingkungan rumah. Ya. Kedua lingkungan sekolah, ketiga lingkungan bermain, dibentuk di situ ya. Semua bertanggung jawab ya. Kalau misalnya mereka tawurannya pada saat jam sekolah ataupun masih berpakaian sekolah ya, tanggung jawab sekolah seperti apa, pendidikan karakter terhadap si anak ini, kok anak-anaknya bisa sampai seperti ini ya. Tapi semua bertanggung jawab untuk menciptakan rasa aman ya. Kemudian kita pun ya harus peduli, Pak. Kita jangan bicara jauh-jauh keluar ya. Kita lihat rumah kita bagaimana. Anak kita jam 10 malam udah pulang atau belum? Kalau jam 10 malam, paling lama jam 10 malam belum pulang ya dicari ya. Kalau nggak dicari, mereka akan mencari jati dirinya sendiri kalau ketemu sama teman yang baik ya. Tapi namanya lingkungan malam itu banyakkan negatifnya daripada positif. Itu harus peduli gitu ya. Ada anak kumpul-kumpul, kita bubarin ya, kita himbau. Itu salah satu bentuk kepedulian kita ya, terhadap menciptakan rasa aman dan mempersiapkan ya, generasi muda di Pondok Gede dan Pondok Melati ini biar unggul gitu, biar bisa punya daya saing, punya nilai jual, punya produktivitas ya. Yang bangga siapa? Yang bangga ya kita semua.
Itu siapa, kapolseknya siapa, lurahnya siapa, camatnya siapa, dan ramilnya. Bangga kita nanti. Siapa RW-nya, RT-nya. Kalau anak-anaknya ya unggul gitu, punya daya saing ya. Lanjut ya, terkait eksistensi Pokdar Kamtimas Bayangkara ya. Saya udah komunikasi juga sama Bu Ani ya. Coba dirasionalisasi ya Bu Ani selaku ketua sektor ya, wilayah mana yang belum aktif ya. Kemudian wilayah mana ya yang aktif ya, atau wilayah mana nih yang kelihatannya banyak ya, tapi yang aktifnya nggak banyak gitu loh. Ya. Jangan cuma megang KTA-nya aja, ada daftarnya, tapi bentuk kepeduliannya nggak ada gitu loh. Memang sih Pokdar Kamtimas ini direkrutkan dari seluruh elemen masyarakat ya yang mempunyai kepedulian akan Kamtimas ya. Dari berbagai macam latar belakang ya, pendidikan, kemudian profesi, pekerjaan ya. Pasti banyak perbedaan di situ ya. Pasti banyak pendapat, tapi kalau kita bicara organisasi ya, kembali ke laptop ya. ADART-nya seperti apa? Garis-garis besar organisasi seperti apa? Nah, itu pedoman itu aja, pedoman tugas itu, pedoman hidupnya pun di situ juga. Sama kayak Polri kan pedoman hidupnya Tribrata, kan? Pedoman kerjanya Fatur Prasetyanya. Babin Kamtimas pun ada, ya. Urut-urutan dari mulai Undang-Undang Dasar 45 yang tertinggi pasal 30 ayat 1, kemudian Pancasila, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, terus ke bawah turunannya ya. Pokdar Kamtimas ya. Semua kita harus berlandaskan kepada aturan yang ada ya. Berlandaskan kepada aturan yang ada ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang seperti disampaikan Bu Ani tadi ya, selaku ketua sektor, saya juga mengamati Bu ya, mengamati beberapa kali malam minggu saya di kantor. Saya kan kalau di kantor sampai tengah malam, sampai jam 12 malam, kadang tidur di kantor karena memang kebiasaannya seperti itu ya. Saya kebetulan latar belakang saya dari reserse ya. Jadi memang sering tidur malam ya. Tapi bangun pagi tetap ya, nggak ada alasan itu ya. Namanya reserse kan begitu, jangan ini. Reserse kan polisi juga ya. Waktunya apel ya apel kan gitu. Waktunya pakaian dinas ya pakaian dinas. Apa bedanya? Nggak ada, sama aja polisi juga judulnya. Beberapa kali malam minggu ya, kok nggak ada Pokdar Kamtimasnya. Saya juga udah beberapa kali jadi kapolsek kan ya. Kok di sini nggak kelihatan kemana ya. 1, 2 saya tanya, oh mereka melaksanakan apel di kelurahannya masing-masing katanya. Ya. Memang sih ada beberapa saya lihat ada yang melaksanakan apel di kelurahan. Ya. Pada saat itu kebetulan lagi ada camat aja tuh, pas ada camat melaksanakan kegiatan apel di kelurahan mana itu ya. Iya. Setelah itu sepi juga malam minggu berikutnya gitu ya. Iya. Saya berharap ya kita kompak ya, kita aktif lagi dan segala kegiatan Pokdar Kamtimas ya pasti akan saya dukung ya, terutama semangatnya nih ya, kemudian arah tujuan Pokdar Kamtimas ya, kemudian terkait dengan tugas-tugas Kamtimas ya selaku pengemban fungsi kepolisian terbatas. Ini tugas Pokdar Kamtimas itu ya, mengemban fungsi kepolisian terbatas. Jadi bukan polisi ya, jadi terbatas, ada batasan-batasan kan gitu. Ada batasan-batasan terkait dengan Harkamtimas ya. Seperti contoh ya, ada pelaku kejahatan ya. Kemudian ditangkap sama massa ya. Kemudian ada Pokdar di situ ya. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara seperti apa? Setidak-tidaknya Pokdar ini ada pembeda nih dengan masyarakat yang lain gitu loh ya. Kalau ada hal seperti itu ya, orang
dituduh, enggak. Misalnya maling, korbannya mana, barang buktinya mana, saksinya mana. Nah, coba ya kita belajar arah ke sana gitu loh ya. Walaupun kejahatan itu kan akumulasi ya. Yang hebat itu bagaimana caranya di wilayah kita tidak ada kejahatan, mencegah ya. Tapi kalau misalnya masih ada ya langkah-langkah yang harus kita lakukan pun ya harus menjadi tauladan ya. Harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau ada maling digebukin ya Pokdar jangan ikut-ikutan gitu loh. Iya. Tahu-tahu salah sasaran zaman sekarang kan bisa aja. Kita gak senang sama orang ya. Ketemu lawan kita diterakin maling ya. Main gebukin aja. Contoh kejadian di Bekasi mana dulu tuh ya? Yang tukang servis ampli lagi sholat ya kan? Dituduh maling ampli. Jadi motornya ada ampli memang tukang servis. Diteriakin maling ya. Dikeroyok sama warga, dibakar lagi, masya Allah mau dibilang. Orang habis sholat dituduh maling, sampai dibakar, akhirnya sekampung kan masuk penjara. Nah jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Jangan mudah terprovokasi, ya. Jangan mudah terprovokasi. Ya. Nah pentingnya kita berinteraksi ya, nanti di tingkat kelurahan, ketika Pokdarnya aktif, pembinanya para Babin Kamtimas ya. Nanti teman-teman Pokdar bisa langsung komunikasi dengan Babin Kamtimas, bisa juga langsung komunikasi dengan saya ya. Untuk apa? Sebagai bahan evaluasi juga ya. Jangan Babin Kamtimas, saya selaku Kapolsek dievaluasi sama pimpinan saya, dievaluasi sama Pak Kapolres ya, sampai sejauh mana ya kinerjanya kan begitu. Babin Kamtimas pun demikian ya. Ya saya evaluasi juga gitu. Seperti apa ya, kegiatan di lapangan, apakah sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya ya. Kalau memang ada yang perlu kita asistensi, kita bantu gitu loh. Ya, kadang-kadang kita ini kan kalau ngomong biasanya melulu nih enggak ya. Biasanya itu belum tentu benar ya. Tapi biasakanlah yang benar gitu. Jaga tawuran misalnya. Kalau ada kita ya, itu bocil-bocil tuh nggak ada tuh. Ini nggak jadi. Iya. Begitu habis subuh enggak? Iya. Kita balik main di situ dia. Di videoin lagi mana-mana itu kan repot jadinya tuh. Iya. Jadi perlu kita berkolaborasi, perlu kita kerjasama ya. Rekan-rekan Pokdar jaga kampungnya masing-masing ya. Sebagai bagian dari pengamanan swakarsa yang ada di wilayahnya ya. Nanti diasistensi sama Babin Kamtimas dan Babinsa ya. Segala kendala hambatan ya. Kalau kita ini udah terbangun komunikasi yang baik ya, nggak ada persoalan yang bisa selesai dengan komunikasi yang baik. Kalau cerita gorengan mah itu biasalah ya. Kalau kita punya rezeki ya kan harus dibagi rezeki itu, ya kan? Ya kalau misalnya kita beliin kopi mungkin tiap malam minggu ngebeliin mulu, ya alhamdulillah ya berarti dia memang dapat rezeki terus. Ya. Nggak ada orang yang rajin sedekah hidupnya miskin kan nggak ada. Iya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau cerita Polsek Pondok Gede, Pak Lurah, iya. Ini alhamdulillah saya senang melihat kelurahan punya aula, ya. Kemudian posisi juga ya, akses jalannya juga ya boleh lah ya nggak ketimbang Polsek Pondok Gede. Saya waktu itu survei nih ya. Sebelum saya masuk, saya survei dulu pakai map ya. Mau ke Polsek Pondok Gede ya. Begitu berhenti titiknya kok ini, waduh, tukang ikan asin, ikan pedang, ikan peteng. Enggak, saya ngintip dari luar tuh. Ada gapura Polsek Pondok Gede di dalam ya. Iya, saya masuk pelan-pelan ya. Nggak tahu Polsek ini sebelah kanan bukan di gapura itu. Iya, tulisannya masuk ke pasar ya. Ya memang
memang seperti itulah kondisinya. Ya. Nggak tahu dulu ceritanya bagaimana itu bisa kejepit kayak begitu tuh. Ya saya sih sama Pak Camat, sama para anggota dewan yang saya udah sambangin, saya ketemu, ya saya sampaikan juga ya. Karena polisi Pondok Gede ini kan punya masyarakat Pondok Gede dan untuk kepentingan masyarakat Pondok Gede gitu loh, masyarakat dapilnya gitu loh. Kalau misalnya ada kantor yang lebih layak, ya, itu lebih bagus gitu loh. Karena kan kita nggak bisa bekerja sendiri ya, harus ada dukungan dari stakeholder yang lain, ya, dari para pemangku kepentingan yang lain, ya, yang anggota dewan, dari wali kota, ya, dari pemerintahan. Ya. Untuk apa? Ya, untuk kelancaran kita melayani masyarakat kita di sini, biar aman, nyaman, menyenangkan, dan ramah gitu. Saya rasa mungkin itu ya pembuka dari saya, sambil perkenalan ya. Mungkin ada sesi tanya jawab ya, silakan ya, mungkin ada yang bisa saya bantu untuk menjawab, mungkin Pak Waka juga bisa bantu menjawab, Pak Lurah juga mungkin bisa untuk menjawab ya. Silakan disampaikan. Kalau untuk acara Pokdar Kamtipmas, acara intinya yang mungkin nanti Bu Ani bisa diteruskan ya. Nah, itu kan acara internal aja, nggak perlu kita ada. Saya rasa itu aja ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Lurah yang udah memberikan ruang di sini, kemudian kehadirannya di sini pun saya apresiasi juga. Terima kasih Pak ya. Artinya Bapak yang mendukung dan memang seperti itulah kira-kira kita di pemerintahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.